Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara dan sekaligus bisa menunaikan ibadah sholat pada malam ini. Semoga segala peribadahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga selalu diberikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu bapak saudara-saudara jemaah yang dimuliakan Allah, besok kita akan memperingati nuzulul Quran, jadi turunnya Al-Quran. Maka pada malam ini saya akan membahas dan menyampaikan hal yang berkaitan dengan masalah nuzulul Quran tersebut. Pada waktu itu Rasulullah itu sering yaitu meditasi atau merenung di Gua Hira. Gua Hira itu di Jabal Nur. Jabal Nur itu Gunung Nur. Itu kalau dari Misbalah Mekah itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit naik taksi. 15 rial pada tahun 2005. Setiap jamaah itu dari Indonesia khususnya itu tidak diarahkan untuk bisa berziarah ke sana, tidak. Karena mungkin pertimbangan macam-macam. Karena naik gunung. Jadi mungkin banyak risikonya sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mau menyempatkan untuk melihat Gua Hira itu ke Jabal Nur secara individual dengan biaya sendiri. Gua Jabal Nur itu ya tidak begitu tinggi sebetulnya. Kalau dikatakan gunung jangan tidak begitu bukit lah karena bukit. Tapi yang memang kalau mendaki pakai mendaki yang saya kira-kira 15 menit, 20 menit lah sampai ke Gua Hira itu. Kecuali kalau antriannya panjang, karena memang dari Gua Hira sudah antri. Jadi stepnya itu antri. Banyak orang Turki yang pasti ke sana, cukup banyak orang. Nah di Gua Hira itu sebetulnya tidak begitu besar, kecil. Kalau orang masuk barengan itu paling tidak 4 orang itu sumpah ya. Dan itu kalau orang masuk itu tunduk. Saya kecil kayak gini udah nunduk. Jadi nggak bisa. Apalagi bayangkan Rasulullah jauh lebih tinggi. Nah dengan hal seperti itu, satu hal yang bisa kita akan simak adalah bahwa kalau orang itu ingin mencari wangsit atau mencari intuisi atau mencari ilham, itu harus menyendiri dari ramen. Rasulullah itu juga sudah kebiasaan karena dia itu mungkin mikir atau nggak bisa menerima tentang kehidupan di sekelilingnya itu. Yang pada waktu itu kan peradabannya kan luar biasa jadinya. Jadi antara kalau dengan orang itu sudah bunuh-membunuh itu sudah hal yang biasa. Kemudian perbudakan juga seperti itu, zina, judi, koper, pokoknya marah. Mungkin Rasulullah itu sudah memang dari awal seperti itu, dia selalu menyendiri karena nggak mau melihat hal seperti itu. Selalu menyendiri. Nah pada suatu ketika pada tahun berapa ya? Lupa saya tahunnya. Yang jelas beliau itu suatu malam itu didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira itu. Coba bayangkan kalau kita sebelumnya ada orang tahu-tahu pertama di tengah kita terus ngomong gitu, mesti jerit ya atau lari kan. Maksudnya juga salah peringatan dia, prakteknya udah main gitu ya. Nah, malaikat Jibril itu membawa sutra dengan tulisan 5 ayat yang turun itu. Ya. Jibril menyampaikan, Iqra. Rasulullah bingung, Iqra. Sampai 3 kali malaikat Jibril itu, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berkata apa-apa, Bapak sekalian. Kemudian malaikat Jibril mendekat Rasulullah itu, kemudian meminta untuk menghilangkan. Kenapa kok seperti itu? Itu Allah ingin menunjukkan bahwa dan memastikan dari malaikat Jibril itu bahwa Rasulullah itu memang tidak bisa baca tulis, tidak bisa membaca. Maka disuruh baca, Iqra, wacana, Raisa. Oh berarti tenang baca Raisa. Nah itu sekali lagi adalah untuk membuktikan bahwa Rasulullah itu memang tidak bisa membaca, sehingga beliau dituntut oleh malaikat Jibril untuk membaca itu tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Al-Insana
5 ayat itu turun pertama kali seperti itu. Isinya itu adalah ya apa namanya, bahwa manusia itu kalau di tafsir Ibnu Katsir itu, manusia itu, orang itu memang harus berilmu, harus punya ilmu, harus belajar. Belajar itu kuncinya adalah iqra, itu dari membaca. Karena pada waktu itu jahiliyah itu kalau tidak ada ilmu, ya pasti peradabannya tidak akan berubah. Maka untuk merubahnya pakai ilmu. Maka turunlah ayat pertama itu deh. Ayat pertama kali Al-Quran turun 1-5. Jadi isinya adalah itu, meyakinkan bahwa manusia itu memang perlu ilmu, perlu baca. Dan Allah yang akan menuntunnya, Allah yang akan memberitahunya. Sehingga Rasulullah itu setiap ada persoalan pasti ada wahyu, pasti turun begitu. Karena Allah sudah janji, dia akan menuntunnya, akan mengajarinya apa yang tidak diketahuinya. Jadi apa sih perjalanan itu tidak diketahui Rasulullah, karena dia selalu dibisiki atau diberi wahyu, diberi jalan keluar oleh Allah lewat malaikat Jibril. Jadi seperti itulah peristiwa Isra Mi'raj yang insya Allah bisa akan dikupas lebih lanjut tentang ayat itu. Kemudian ayat berikutnya 6-9 atau 10 itu menunjukkan bahwa manusia itu memang melampaui batas. Jadi manusia itu mempunyai sifat yang melampaui batas. Jahat kalau dia itu merasa berkecukupan, itu dikatakan. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia itu ada 2 hal yang merupakan apa namanya, ya haus lah. Orang itu, manusia itu pasti haus ilmu, dan ada yang haus harta. Ada yang gila terhadap ilmu, ada yang gila terhadap harta. Kalau orang itu haus akan ilmu, pasti Allah akan ridho dan akan menambah keberkahannya, akan menambah kebajikan dan kebaikannya. Tapi kalau orang itu cinta pada harta, orang itu pokoknya apa namanya, pemburu harta, itu pasti akan apa namanya, mendapatkan kekecewaan dan akan menuju ke kejelekan atau keburukan. Pasti seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu gila terhadap harta, gila ilmu, monggo, itu malah gila seperti itu. Nah, 2 hal inilah yang pertama kali sebetulnya di dalam wahyu Allah itu disampaikan. Mungkin tadinya mau disampaikan banyak langsung Paul gitu, sampai 19 ayat itu barangkali seperti itu. Tapi karena tidak bisa baca, jadi dituntut perlahan-lahan dengan berangsur-angsur sampai tuntas 23 tahun, akhirnya lengkaplah Al-Quran satu persatu. Itulah Bapak sekalian sekilas info mengenai turunnya Al-Quran, dan sudah menjadi apa namanya, kepribadian kita untuk selalu menekuni membacanya setiap saat di bulan Ramadan itu, sekaligus kita mengingatkan betapa perjuangannya Al-Quran itu luar biasa. Bahkan mempertahankannya itu ya, nyawa harta itu dicurahkan. Nuzul Quran itu turun pas harinya sama dengan hari terjadinya perang Badar, yaitu 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di situ itu perang itu menunjukkan eksistensi dan apa namanya, jaya tidaknya Islam nantinya. Karena apa? Di situ menunjukkan bahwa dengan 300 sekian Muslim melawan kaum Quraisy yang 1000 itu dilihat dari kasat matanya sudah nggak imbang, pasti kalah. Tapi karena itu reputasi untuk masa depannya, maka Allah yang membantu untuk memenangkan perang, dan ternyata memenang. Disitulah naik, kemudian orang tidak sembarangan kemudian terhadap orang Muslim itu tidak berani, karena belum saya itu kalah kafir, orang tengah itu, wah aku tenang bangsa. Jadi tidak, itulah menunjukkan naik langsung. Waktu banyak udah mengikut apa dan masuk Islam itu banyak setelah perang Badar. Itu adalah apa namanya, ya karena Allah itu lagi ya, karena Allah selalu mengikuti setiap permasalahan pasti Allah campur tangan. Apa yang dihadapi Rasulullah SAW pasti Allah akan campur tangan. Untuk nabinya minta pasti akan diberi solusi seperti itu, termasuk perang-perang itu strateginya dan jadi Rasulullah itu selalu dituntut oleh Allah lewat malaikat Jibril. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, nanti insya Allah kita sambung lagi dengan hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.